Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pepatah pernah mengatakan, tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankanlah kami, saya Miftahul Bilka Subiantoro dan rekan saya Melinda Nur Cahyani. Kami dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini kami akan mempresentasikan produk kami yang berjudul pemanfaatan ekstrak jagung kuning, umbi daria, kacang merah, dan kedelai edamame sebagai susu multinutrien, prebiotik, dan bebas laktosa. Yang kami beri nama Yelmit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai biji-bijian, buah-buahan, dan umbi-umbian yang sangat melimpah dan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan mempunyai potensi besar di dalam bidang pertanian, yakni pertanian jagung. Ada 58.000 hektar luas tanaman jagung di Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penghasil terbesar pertanian jagung yang ada di Indonesia. Kabupaten Lamongan sendiri, terutama di wilayah pedesaan, banyak dijumpai kasus lactose intolerance. Lactose intolerance adalah ketidakmampuan seseorang dalam memproduksi enzim laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Serta seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kondisi pandemi saat ini telah mempengaruhi dampak perekonomian bangsa Indonesia, terutama pada para petani jagung di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, kami memiliki solusi dengan memberikan inovasi, yakni sebuah produk berbahan dasar jagung yang merupakan tanaman lokal yang sangat melimpah yang kami beri nama Yelmit. Selain jagung kuning, kita juga memiliki beberapa tambahan lainnya, yakni kedelai edamame, di mana kedelai edamame memiliki fungsi yang luar biasa, di antaranya yakni membantu dalam mengatur berat badan, bermanfaat dalam meningkatkan fungsi paru-paru, membantu proses sistem pencernaan. Lalu kita juga memiliki tambahan lainnya, di antaranya yakni kacang merah, di mana kacang merah memiliki fungsi menurunkan kolesterol, memerangi diabetes, mengatur gula darah, dan juga membantu menurunkan berat badan. Lalu kita juga memiliki umbi dahlia, di mana umbi dahlia memiliki tinggi serat larut, yakni inulin, sebagai sumber pangan prebiotik dan juga pengganti gula bagi penderita diabetes. Dan berikut merupakan berita yang bersumber dari antarnews.com menerangkan bahwa umbi dahlia alternatif pengganti gula diabetes. Karena penderita diabetes mellitus selama ini memakai gula pengganti dari jagung. Dengan temuan ini, mereka bisa mengkonsumsi gula dari umbi dahlia. Ternyata tidak hanya di Kabupaten Lamongan saja atau Indonesia saja yang terkena kasus lactose intolerance, melainkan di berbagai negara. Dan berikut merupakan diagram penderita lactose intolerance dari berbagai negara. Kasus lactose intolerance. Lactose intolerance itu sendiri adalah ketidakmampuan seseorang dalam memproduksi enzim laktase yang merubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lactose intolerance itu sendiri biasanya diderita oleh anak usia 3-14 tahun yang berhubungan dengan organ pencernaan. Dan berikut merupakan paparan atau deskripsi dari produk kami. Produk kami Yelmit ini dapat digunakan sebagai asupan nutrisi di masa pandemi. Selain itu, tinggi isoflavon, tinggi lemak nabati, mengandung inulin, dan tinggi protein. Nah, dalam produk Yelmit ini juga memiliki beberapa manfaat, yakni memperbaiki mutu produk sebelumnya, yakni susu kedelai, aman bagi penderita lactose intolerance pada balita dan anak-anak. Yang ketiga, baik bagi manula karena tinggi inulin untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Yang keempat, sebagai susu multinutrien yang sehat, aman dikonsumsi, yang halalan dan thayyiban. Maka dari itu, dengan adanya produk kami Yelmit ini dapat meningkatkan kembali perekonomian para petani jagung di dalam masa pandemi ini. Selanjutnya yakni beberapa kandungan dari produk Yelmit. Di antaranya adalah ekstrak edamame, di mana ia adalah kaya isoflavon protein yang memberikan warna hijau menambah tingkat kekentalan pada produk kami. Lalu untuk ekstrak umbi dahlia yang kaya akan inulin, berfungsi sebagai sumber prebiotik dan juga menambah rasa manis, rasa gurih, dan juga sebagai penstabil emulsifier alami sehingga partikel susu Yelmit tidak mudah memisah. Lalu untuk jagung kuning sebagai pemanis alami dan penambah nutrisi bagi produk kami. Lalu berikut merupakan proses pembuatan produk kami, diantaranya yakni edamame, umbi dahlia, jagung kuning, dan kacang merah. Kita grinding
lalu kita melakukan proses penyaringan dengan kain saring, lalu dilakukan pasteurisasi untuk membunuh protozoa, kapang, dan juga kamit untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan dengan melalui 80 Celcius sampai 100 Celcius. Lalu dilakukan pendinginan cepat agar larutan tidak pecah atau pisah antara protein dan air, lalu dilakukan packaging. Berikut merupakan analisa SWOT pada produk kami, di antaranya yakni strength. Produk baru atau pelopor usaha dekat dengan pasar, memiliki banyak waktu dan juga bahan baku yang melimpah. Lalu terdapat weakness, keilmuan tentang teknologi pangan, minim peralatan, belum punya produk baru, konsumen masih coba-coba. Lalu opportunities, satu-satunya produk pengganti susu non-laktosa. Treat, pemasaran minuman yang sejenis skala pabrik sudah tersistem dan mutakhir. Dalam penjualan produk yang unik kami menggunakan 3 sistem penjualan, yakni paket harian, paket khusus, dan paket kemasan dingin atau lemari es. Paket harian kami memberikan diskon 10%, yakni delivery order, langganan, perumahan, serta melakukan pembayaran bulanan pagi pada pukul 05.00 sampai 06.00, hangat maupun panas. Yang kedua, sore, yakni pukul 16.00 sampai 16.30, hangat maupun panas. Serta yang kedua, yakni paket khusus. Paket khusus dalam hal ini atau delivery order, kami menggunakan waktu malam antara jam 19.00, baik hangat maupun panas. Sedangkan yang ketiga, kami menggunakan kemasan dingin atau lemari es, dan tersedia di tempat tertentu dalam bentuk kemasan. Integrate marketing communication kami, yakni managing the brand and customer experience. Kita juga melalui content marketing dengan melakukan 7P, diantaranya yakni product, price, promotion, physical evidence, process, people, dan juga place. Lalu kita juga melakukan yang namanya customer, dilakukan dengan quality, performance, service, satisfaction, reliability, dan experience. Dalam produk Yelmi kami di sini menspesifikasikan produk antara harga dan ukuran. Sedangkan spesifikasi harga terbagi menjadi 3, yakni harga konsumen, harga reseller, dan harga per liter. Untuk harga konsumen sekitar Rp8.000, harga reseller sekitar Rp6.000 per 100 pieces, dan harga per liter sekitar Rp26.500. Sedangkan untuk ukurannya sendiri kami dibagi menjadi 3, yakni 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. Dalam keuangan Yelmik ini kami memiliki analisa finansial, yakni yang terdiri dari HPP, harga pokok produksi, sekitar Rp5.295, laba per botol Rp2.705, BEP per unit sekitar Rp44.325 per unit, sedangkan BEP rupiah sekitar Rp354.600.000. Nah, sedangkan dalam produk Yelmi kami memiliki POT usaha dalam jangka waktu sekitar 2 tahun dan ROI sekitar 51,8%. Bisnis model ideal canvas pada produk kami yakni Yelmik, diantaranya adalah value proportion, tinggi akan nutrisi, harga terjangkau, aman untuk anak-anak. Lalu untuk customer segment, kita menentukan market targetnya yakni penderita lactose intolerance, anak-anak, mahasiswa, dan juga lansia. Untuk customer relationship, berhubungan baik dengan pelanggan, dan juga untuk channel kita menggunakan sosial media, diantaranya Instagram, Facebook, dan juga BBM. Lalu untuk key activity diantaranya yakni market analysis, service strategi, dan juga quality control. Untuk key resort kita menggunakan natural resort, financial resort. Untuk key partner kita bekerja sama dengan para UMKM, para petani jagung, para toko oleh-oleh, dan juga dinas Kabupaten Lamongan. Untuk cost struktur, yakni kita menggunakan fixed cost start dan juga up infrastruktur. Lalu untuk revenue streamnya, kita menggunakan selain dari jagung kuning, kita juga memanfaatkan bahan-bahan lainnya untuk dijadikan penambahan pada usaha kami, diantaranya yakni bonggol jagung kita gunakan sebagai pupuk, untuk kulit jagung kita gunakan sebagai kerajinan dan juga hiasan dinding, lalu untuk ampas kita gunakan sebagai pakan ternak. Kita juga memiliki rencana pencapaian, yakni 2 macam.
rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang. Untuk rencana jangka panjang, yang kita mengenalkan kepada masyarakat sekitar akan produk Red Mill, menstabilkan produksi dan perizinan. Lalu untuk rencana jangka panjang, membangun perusahaan berskala nasional yang memproduksi produk olahan pengganti susu, keju, dan produk olahan lainnya yang bebas laktosa. Berdasarkan manfaat bagi masyarakat, peluang pasar yang terbuka lebar, analisa keuangan dan juga prospek ke depan, produk Yelmic layak dikembangkan. Di sini kami membutuhkan berbagai saran, masukan, ilmu, bantuan, modal dan lain sebagainya guna memajukan unit usaha kami untuk menjadi industri berskala nasional, serta dapat digunakan sebagai asupan nutrisi di masa pandemi. Bukan hanya sebagai asupan nutrisi, melainkan dapat meningkatkan kembali perekonomian petani jagung, bahkan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yelmic, Yel comes, Yel